Propolis ditemukan beberapa abad yang lalu dan pada saat itu telah digunakan sebagai zat untuk memelihara kesehatan, mencegah penyakit, dan mengobati penyakit. Propolis berasal dari bahasa Yunani. Pro yang artinya di depan dan polis adalah kota. Ini dicetuskan oleh bapak kedokteran dunia pertama sekali oleh Dr. Aristoteles pada tahun 322 sebelum Masehi. Jadi pengertian propolis adalah merupakan pertahanan kota. Seperti kita tahu, lebah memiliki beberapa produk atau hasil produksi dari lebah, ada royal jelly, propolis, dan pollen. Royal jelly biasanya digunakan untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh kita. Sementara propolis bertindak sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur, antioksidan, antiinflamatori, serta meningkatkan sistem imun tubuh kita. Pollen ini merupakan natural multivitamin yang sumbernya berasal dari tumbuh-tumbuhan serta esensial protein dari tumbuh-tumbuhan. Propolis adalah produk alami berupa bahan resin dan balsam yang dikumpulkan oleh lebah dari pucuk bunga, pucuk daun, atau kulit batang tumbuhan seperti pinus, poplar, bakaris, dan sebagainya. Bahan tersebut oleh lebah madu dicampur dengan polen, lilin, minyak aromatik, dan bahan-bahan yang disekresikan lewat air liurnya. Sementara guna propolis bagi lebah, propolis pada lebah dimanfaatkan sebagai alat atau bahan untuk mensterilkan sarangnya. Nah, berikut tabel yang memberikan informasi bahwa lebah menghasilkan 4 produk yang memiliki nutrisi yang tinggi yang sangat baik dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Pertama seperti madu, royal jelly, bee pollen, dan propolis. Zat yang dikandung propolis adalah flavonoid, rutin atau resin, enzim, polyherol atau polyphenol. Ini telah diteliti berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Oxford, Amerika pada tahun 1987. Sementara fungsi propolis bagi manusia, dia dapat meningkatkan kesehatan atau promotif, mencegah penyakit sebagai preventif, mengobati penyakit ini sebagai kuraktif di dunia kedokteran, dan pemulihan kesehatan sebagai rehabilitasi. Berikut adalah tabel yang dapat dibantu oleh propolis, jenis-jenis penyakit yang dapat dibantu dan ditangani dengan menggunakan propolis. Saya hanya menyebutkan beberapa saja, selanjutnya bisa dilihat berdasarkan tabel yang ada. Contohnya seperti akne, alergi, anti-aging, penyakit herpes, kerusakan pada liver, dan lain-lainnya. Kini diketahui bahwa lebah mengumpulkan propolis dari berbagai tanaman di daerah yang beriklim sedang, terutama dari Brazil. Produsen propolis utama adalah propolis hijau yang berasal dari Brazil yang biasa disebut dengan bakaris atau poplar. Kita dapat menemukan lebih banyak koleksi berbagai jenis propolis, penggunaannya, kualitasnya, perdagangan dan bentuk aplikasinya, serta banyaknya resep praktis yang sudah dikeluarkan oleh para ahli dalam penggunaan propolis. Berikut adalah tabel 1B yang menunjukkan komposisi mentah yang terdapat pada Brazilian propolis. Seperti balsam, ini mengandung sekitar 45-60% di dalam propolis, di mana dia memiliki substrat atau kandungan seperti artepilin C, cinnamic acid, comeric acid, phenylated compounds, flavonoid, phenolics, benzoic acid, aliphatic acid, dan ester. Sementara yang non-balsam ini mengandung sekitar 10-15% dan beeswax hanya 15-25%. Selebihnya 5% adalah merupakan mineral, karbohidrat sederhana, serta asam amino. Kandungan propolis sangatlah lengkap.
Propolis memiliki banyak sekali zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Berbagai macam penelitian telah dilakukan untuk mengetahui zat apa saja yang terdapat dalam propolis serta apa saja manfaat propolis yang bisa digunakan oleh manusia. Fungsi propolis untuk lebah itu sendiri adalah sebagai bahan untuk menambal sarang dan menjaga sarangnya agar tetap steril dari gangguan virus, bakteri, dan jamur. Sementara dengan kandungan propolis yang telah diteliti oleh para ahli, membuktikan banyak zat penting yang terdapat dalam propolis yang bermanfaat untuk manusia. Apa saja kandungan propolis itu? Kenapa propolis sangat bermanfaat untuk manusia? Berikut ini adalah hasil penelitian beberapa pakar atau ahli mengenai propolis. Yakni, propolis mengandung semua jenis vitamin, vitamin A, B2, B6, vitamin E, vitamin C, vitamin D, H, vitamin P, asam folat, asam nikotinat, termasuk juga vitamin K yang kecil. Propolis juga mengandung semua jenis mineral yang dibutuhkan tubuh kecuali sulfur atau belerang. Propolis mengandung 16 rantai asam amino esensial yang dibutuhkan untuk regenerasi sel. Propolis juga mengandung bioflavonoid yakni antioksidan di mana dapat bertindak sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, anti peradangan dan membantu proses regenerasi sel sebagai suplemen sel. Propolis juga mengandung artepilin C, yakni antioksidan yang dapat menghambat pertumbuhan kanker maupun tumor. Propolis mengandung lebih 180 fitokemikal, yakni senyawa yang ada di tanaman besar dengan usia di atas 100 tahun. Biasanya terdapat di bagian pelepah. Mengandung jenis antioksidan yang tidak ada di tanaman yang biasa kita makan. Zat yang paling menonjol dalam kandungan propolis adalah bioflavonoid atau flavonoidnya. Apa itu bioflavonoid? Bioflavonoid atau sering juga disebut sebagai vitamin P adalah zat aktif yang kaya akan antibiotik, antioksidan, dan anti jamur yang biasanya terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Ini pertama kali ditemukan oleh bapak vitamin dunia yakni Dr. Albert Szent-Györgyi pada tahun 1935. Berikut kalau kita lihat tabel fungsi flavonoid yang paling utama, dia adalah sebagai vascular protection. Dipecah lagi, vascular protection di dalamnya dapat bertindak sebagai anti-inflammatory, enzim modulation, mengencerkan darah, membantu membentuk jaringan pembuluh darah yang baru sebagai antioksidan, serta dapat menormalkan tekanan darah. Bioflavonoid memiliki manfaat untuk manusia yang telah saya sebut di atas, yakni antivirus, antibakteri, anti jamur, antioksidan, anti kanker, anti peradangan, anti-infeksi, menguatkan sistem kekebalan tubuh, serta memperbaiki sel tubuh yang rusak dan membantu regenerasi sel. Bioflavonoid yang ada dalam satu tetes propolis setara dengan flavonoid dalam 500 butir buah jeruk. Pada penemuan terbaru sekarang, propolis mengandung sebanyak 300 senyawa aktif. Komponen ini ditemukan untuk melawan kanker dengan berbagai cara, termasuk 1. Mencegah pertumbuhan pembuluh darah baru untuk memberi makan sel, atau disebut dalam bahasa kedokterannya yakni anti-angiogenesis. Yang kedua, mencegah penyebaran atau metastasis kanker dari satu organ ke organ lainnya. Yang ketiga, menghentikan pembelahan sel kanker maupun tumor. Yang keempat, menginduksi apoptosis atau membuat kematian sel terprogram. Oke, seperti yang kita tahu, kandungan terbesar flavonoid pada propolis memiliki berbagai macam fungsi, yakni menguatkan selaput sel atau mengaktifkan sel. 2. Menghidupkan sel mati. 3. Mencegah terjadinya pertumbuhan tumor.
4. Menstabilkan syaraf parasimpatik atau anti tekanan pada syaraf. Sebagai antioksidan mencegah ancaman radikal bebas. 7. Mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, C, D, dan E. 8. Mengandung mineral. 9. Sebagai protein atau asam amino yang esensial yang berasal dari buah maupun tumbuh-tumbuhan. Ini ditemukan penelitiannya pada ilmuwan Jepang pada tahun 1987. Lalu fungsi resin atau yang sering disebut juga dengan rutin. Dia dapat merangsang tubuh menghasilkan imunitas atau kekebalan. Yang kedua, menguatkan dinding sel. Ketiga, menguatkan dinding pembuluh darah. 4. Melembutkan saluran darah sehingga pembuluh darah lebih kenyal. Ini ditemukan oleh Dr. Ben Hauenstein, penelitiannya pada Universitas Jerman Barat pada tahun 1987. Selanjutnya, dia memiliki enzim. Fungsi enzim penting dalam mencegah terjadinya berbagai penyakit pada manusia. Ini ditemukan pada hasil penelitian University Oxford USA pada tahun 1987. Selanjutnya, fungsi polihedral atau polifenol dapat menstabilkan emosi, membuat jadi rileks dan jiwa jadi tenang. Ini penelitiannya didasarkan dari penelitian Oxford University USA pada tahun 1987. A. Propolis menurunkan tekanan darah. Propolis membantu tubuh kita untuk menghasilkan zat oksida nitrat. Oksida nitrat adalah zat yang sangat penting untuk kesehatan jantung. Lapisan dalam pembuluh darah kita menggunakan oksida nitrat untuk memberi signal pada otot polos sekitarnya untuk rileks atau bersantai, sehingga mengakibatkan pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi dan peningkatan aliran darah, sehingga sangat disarankan sekali untuk mengkonsumsi propolis. Jadi intinya bahwa propolis dapat membantu memodulasi tekanan darah. Yang B, propolis adalah produk lebah dengan aktivitas antimikroba tertinggi. Aktivitas antibakteri propolis telah terbukti dalam berbagai penelitian ilmiah. Aktivitas antibakteri propolis telah ditunjukkan terhadap kedua gram positif maupun gram negatif bakteri yang berjenis aerob maupun anaerob. Propolis poplar atau bakaris memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi daripada lainnya. Dengan meningkatnya resistensi antibiotik pada tahun-tahun terakhir, banyak ahli medis di rumah sakit di Indonesia menggunakan propolis sebagai agen antibakteri. Telah ditunjukkan bahwa propolis memiliki efek sinergis dengan tindakan antibiotik. Efek antibakteri propolis bersifat bakterisidal, yakni membunuh bakteri. Setiap jenis propolis memiliki zat antibakteri yang berbeda. Yang C, propolis dapat bertindak sebagai aktivitas anti jamur. Propolis poplar atau bakaris atau Brazilian propolis ini adalah produk lebah dengan aktivitas anti jamur tertinggi, seperti yang diuji pada 40 macam ragi jenis jamur yang mengganggu kesehatan tubuh manusia. Jadi propolis Brazilian memiliki aktivitas anti jamur yang lebih tinggi daripada jenis propolis yang lain. D, propolis dapat bertindak sebagai aktivitas antivirus. Propolis bertindak melawan banyak virus. Yang paling menonjol adalah aktivitasnya melawan virus influenza. E, propolis bertindak sebagai antiparasit. Propolis dapat bertindak sebagai pelindung tubuh terhadap parasit usus. Dalam hal ini, krisin, quercetin, dan galangin merupakan komponen antiparasit yang dimiliki oleh propolis. F,
Propolis dapat bertindak sebagai aktivitas antioksidan dan hepatoprotektif. Aktivitas antioksidan berbeda jenis polifenolnya. Contohnya seperti Brazilian propolis yang memiliki kandungan CAPE atau artepilin C, tampaknya memiliki salah satu zat antioksidan yang paling kuat dari propolis lainnya. Aktivitas antioksidan ini diukur dalam unit yang berbeda. Aktivitas antioksidan makanan berbeda dibandingkan kebanyakan ditentukan biasanya oleh indeks ORAC atau ORAC, yakni Oxygen Radical Absorbance Capacity. Dan menurut patennya di Amerika pada tahun 2007, propolis murni ini mencetak sebesar 9.674 unit ORAC. Ditemukan bahwa ekstrak propolis yang larut dalam air seperti tipe poplar atau bakaris ini memiliki hasil signifikan dan mengandung lebih banyak flavonoid aktif secara biologis, dan juga bahwa kapasitas antioksidannya serupa dengan etanol ekstrak. Yang G, propolis dapat bertindak sebagai aktivitas hepatoprotektif dan aktivitas antiradiasi. Seperti kita tahu, hati adalah merupakan organ tubuh yang paling sulit. Ini memiliki ratusan tugas untuk dilakukan, termasuk detoksifikasi darah. Hati yang lesu berarti kelelahan dan toksemia, dan risiko tinggi berbagai penyakit kronis. Fenolik diketahui memiliki fungsi hepatoprotektif. Aktivitas hepatoprotektif untuk berbagai jenis propolis telah diketahui dan ditemukan. Ini berkolerasi dengan aktivitas antioksidan. Propolis menangkal efek hepatoksis pada hati atau liver kita. Sementara efek antiradiasi propolis telah diulas oleh Orsolik, seorang ahli ilmuwan, pada tahun 2010. Sebagai antioksidan, propolis memiliki efek kuat untuk menangkal radiasi, seperti yang diuji pada sel tumor. Propolis juga bertindak dalam apoptosis atau kematian sel kanker, sehingga meningkatkan efek anti kanker radiasi. Suplementasi propolis bersifat profilaksis untuk kesehatan liver atau hati kita, dan untuk menangkal efek kerusakan sel sehat karena penyinaran tumor ataupun kanker. Yang H, propolis memiliki efek imunomodulasi. Propolis poplar dan bakaris dapat memiliki efek imunostimulan, yakni merangsang dan meningkatkan produksi antibodi dengan mengaktifkan limfosit B dan T pada tubuh kita, sehingga propolis bisa dianggap sebagai suplemen untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Yang I, propolis memiliki efek antitumor. Meskipun banyak polifenol memiliki aktivitas antimetastasis, asam kafein ester atau yang sering disebut singkat dengan CAPE dari poplar propolis dan artipilin C dari propolis bakaris atau Brazilian propolis telah diidentifikasi sebagai agen anti-tumor yang paling kuat. Konsumsi suplemen makanan propolis secara teratur dapat memiliki efek pencegahan terhadap kanker terkait mutase sel pada tubuh manusia. Propolis dapat dianggap sebagai suplemen untuk pencegahan kanker dan tumor. Selanjutnya, di dalam bidang ilmu kedokteran gigi, propolis dapat menghambat berbagai mikroba patogen di mulut seperti bakteri, jamur, dan virus, dan dapat berhasil diterapkan terhadap kondisi patologis seperti stomatologis.
yakni kalau dalam bahasa awamnya sering disebut dengan panas dalam. Terus propolis juga dapat menghambat pembentukan plak pada mulut. Propolis juga dapat menyembuhkan bisul pada area dalam mulut, gigitan gigi, serta aptostomatitis, parodontosis, periodontitis, maupun radang gusi. Pada kasus infeksi pada mukosa mulut yang disebabkan oleh herpes simplex, ditunjukkan bahwa larutan propolis memiliki efektivitas antivirus yang tinggi. Propolis menunda pertumbuhan dan perkembangan perubahan kulit pada tahap awal yang disebabkan oleh infeksi herpes simplex dan tidak memiliki efek sitotoksik atau keracunan. Propolis juga bisa digunakan dalam perawatan stomatitis aptoid recurrent yang disebabkan oleh infeksi herpes simplex. Sementara pada ilmu kedokteran THT, propolis juga banyak membantu mengatasi proses peradangan kronis pada radang telinga bagian dalam, peradangan akut ataupun kronis pada jalur pernafasan, sistem respirasi atau paru-paru, sinusitis, radang tenggorokan, infeksi amandel, maupun TBC yang biasanya kadangkala disertai antibiotik secara bersama-samaan. Dalam keadaan kompleks, propolis dapat berfungsi atau bertindak sebagai antituberkulosis. Yang paling terakhir, di dalam ilmu THT maupun paru, propolis dapat membantu meringankan penyakit asma atau yang sering disebut dalam ilmu kedokteran adalah bronchial asma. Pada ilmu gastroenterologi, efek propolis dalam gastroenterologi dikenal sebagai penghambat kuat Helicobacter pylori, yakni agen penyebab infeksi lambung atau luka pada usus 12 jari dan infeksi lambung. Kombinasi dengan antibiotik untuk pencegahan dan pengobatan ulkus gaster atau gastritis ini sangat terbukti dan dapat dilihat pada tabel pembuktian di slide PPT nantinya. Karena sifat propolis ini sebagai antiflokulan dan antimikrobanya sangat kuat, sehingga suplemen propolis ini dapat digunakan sebagai pencegahan infeksi bakteri dan radang perut maupun usus 12 jari kita. Nah, pada penyakit HPV atau human papillomavirus yang dapat menyebabkan kanker serviks, yang merupakan kanker paling sering terjadi pada wanita, terutama di Indonesia ataupun negara berkembang. Bahkan di negara-negara barat, ada banyak displasia terkait HPV yang membutuhkan operasi dengan cara konisasi atau bahkan histerektomi, pengangkatan rahim. Ada 2 penelitian menunjukkan bahwa propolis mengandung terapi yang bisa membasmi infeksi HPV dalam waktu 6 bulan. Dan ini telah diuji coba secara acak dan memiliki hasil yang sangat baik. Ekstrak propolis yang kaya akan CAPE ini dapat menekan sepenuhnya pertumbuhan kanker yang tipe NF1 dan NF2 pada manusia yang hampir lengkap. Konsumsi suplemen makanan propolis secara teratur dapat memiliki efek pencegahan terhadap kanker terkait mutasi sel tubuh pada manusia. Dalam uji klinis terkontrol ini menunjukkan bahwa suplementasi dengan kapsul propolis sebesar 400 mg 3 kali sehari selama 10 hari berturut-turut sebelum radioterapi sangat baik pada pasien kanker payudara. Berikut adalah contoh serta gambaran tabel pada penyakit kulit. Propolis dapat melawan penyakit epidermofitosis, penyakit kulit
tuberkulosis alopecia, psoriasis, eksim mikroba, dan eksim yang berbeda lainnya. Kondisi kulit pada daerah dingin seperti pyoderma ini juga dapat diperbantu dengan menggunakan propolis. Anda bisa lihat contoh gambar seperti penyakit tuberkulosis, eksim, dan psoriasis pada penderita penyakit kulit. Selanjutnya, pada penyakit mata, beberapa studi klinis yang berhasil mengenai pengobatan mata ini telah melaporkan bahwa propolis dapat mengatasi penyakit konjungtivitis dan blefaritis. Larutan propolis ini yang berair sekitar 0,3-1% ini telah diaplikasikan dan telah mendapat bukti yang baik dapat menangani penyakit konjungtivitis dan blefaritis pada mata. Pada ilmu ginekologi atau ilmu penyakit kandungan dan urologi, aplikasi propolis dalam ginekologi dan urologi didasarkan pada antibakteri dan antiinflamasi. Jadi artinya pada ilmu kandungan dan urologi, propolis biasa digunakan sebagai antibakteri dan antiinflamasi. Nah, contohnya seperti radang vagina dan daerah genital wanita, di mana ada 8 penelitian telah berhasil dilakukan untuk tujuan penerapan langsung dengan menggunakan tampon. 2 penelitian dengan perawatan yang sukses dapat mengatasi erosi vagina dan berhasil ditangani. Dan ini penggunaannya menggunakan propolis sendiri atau dapat dikombinasi dengan krim kortison. Jadi dengan pemakaian 15% kandungan propolis dalam bentuk krim yang berlemak, ini dapat dilakukan pada ilmu ginekologi atau urologi. Selanjutnya kita membicarakan tentang efek alergi dan toksik pada propolis. Sebagian besar penelitian alergi dilakukan dengan propolis, poplar, dan bakaris, dan tidak ada kasus alergi dari propolis lainnya. Jadi propolis, poplar maupun bakaris ini memiliki efek sedikit alergi bagi orang yang memang tidak cocok atau alergi dengan propolis. Sementara toksikologi, jadi efek racun yang ditimbulkan oleh propolis. Burdock, seorang ahli ilmuwan kimia dan kedokteran, ini mengulas banyak studi tentang toksikologi pada propolis, dan dia menyimpulkan bahwa asupan sebesar 4.000 mg per kilogram berat badan per hari ini tidak ada efek terukur, dan menetapkan bahwa propolis no effect level atau NOEL, jadi no effect level pada 1.400 mg per hari. Jadi umumnya margin keamanannya diasumsikan sebesar 100 untuk aditif obat dan makanan. Jadi 1.400 dibagi 100, jadi sekitar maksimal 14 mg per kilogram berat badan kita per hari. Ini tidak akan menimbulkan efek toksikologi. Jadi dalam arti kata, kalau kita mengkonsumsi propolis sebesar 980 mg ataupun 1000 mg, dalam arti kata 1 gram per hari, sesuai dengan berat manusia 70 kg, ini tidak akan menimbulkan efek toksikologi apapun. Nah, dosis yang dibicarakan pada anak-anak. Dosis anak-anak biasanya merupakan setengah dari dosis harian orang dewasa yang tidak mengalami suatu infeksi. Dalam arti kata, orang yang sehat juga bisa mengkonsumsi propolis. Contohnya, di banyak negara propolis dicampur dengan madu sekitar 1 gram per 100 gram madu. Jadi kalau kita lihat dalam 1 sendok teh yang mengandung 10 gram madu, pasti di dalam kandungannya terdapat 100 mg propolis. Dan ini kalau dikonsumkan kepada anak-anak sehari 3 kali, berarti hitungannya
sebesar 300 mg propolis per hari untuk anak-anak, ini menunjukkan batas yang masih aman pada anak tersebut. Bagaimana dengan bentuk yang tablet? Tablet umumnya mengandung sekitar 50 mg propolis. Jadi 3-6 pil per hari ini bisa direkomendasikan total menjadi 300 mg dan dapat dikonsum pada anak-anak. Sementara orang dewasa ini dikali 2, jadi sekitar 500-600 mg per hari orang dewasa dapat mengkonsumnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Hal ini diperlukan untuk memasuk informasi tentang label propolis. Dan propolis di dalam dunia kedokteran sekarang tidak hanya bertindak sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur ataupun anti parasit, tapi sudah berkembang dan banyak digunakan juga pada bidang ilmu kosmetika. Jadi, aplikasi medis utama propolis didasarkan pada antimikroba, antiinflamasi, imunomodulasi. Contohnya seperti insomatologi, penyakit orthorinolaryngologic, gastroenterologi, ginekologi, penyakit anak-anak, urologi maupun pembedahan. Ini juga berpotensi di bidang medis lainnya seperti kanker, dermatologi, endokrinologi, di mana efek biologisnya atau efek biologis lainnya dari propolis ini juga dapat berperan membantu bidang ilmu kedokteran lainnya. Jadi efek obat propolis dapat dirangkum dalam tabel 5, di mana nanti Anda tabel-tabelnya pada slide PPT seperti yang tersedia dan berada dalam publikasi yang asli. Jadi kesimpulannya, propolis ini adalah merupakan produk yang terbaik karena dia unik, punya ciri yang beda dengan yang lain. Dia juga speed effect, memiliki reaksi yang cepat. No range, tidak ada batasan umur dan kelamin. Multiguna, obat dalam tubuh dan luar tubuh. Dia juga disebut sebagai healthy food atau makanan kesehatan untuk yang sehat ataupun yang sakit. Dan tidak ada kadaluarsa dan tidak ada efek samping. Sekian, baiklah, terima kasih tentang informasi propolis dan kegunaannya. Semoga ini dapat bermanfaat baik bagi para momentizer seluruh Indonesia. Terima kasih.